Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Afrizal dari kelas DKV S1A. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi dan dengan dosen Bapak Edo Galasro Limbong, dan inilah jawabannya. Komunikator. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, seseorang komunikator juga berperan dalam memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator memang hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari segala kekurangan. Namun sebagai bagian dari perencanaan komunikasi, komunikator yang handal sangat diperlukan agar isi pesan yang dapat lebih mudah diterima oleh khalayak atau komunikan. Menguasai materi bagi seseorang komunikator adalah sebuah keharusan yang harus dikuasai sebelum menyampaikan isi pesan kepada komunikan. Menurut Ruben dan Stewart, agar pesan dapat diterima oleh khalayak, terdapat beberapa syarat untuk menjadi komunikator yang baik, yaitu proximity atau kedekatan dengan khalayak. Yang kedua, attractiveness, kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik. Dan yang ketiga adalah similarity. Untuk jawaban nomor 2, komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau interaksi. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dari proses komunikasi yang sedang berlangsung, baik itu secara langsung atau maupun tidak langsung. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih, dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah proses komunikasi merupakan elemen penting karena dialah yang menjadi sasaran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan mempunyai inti, mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Inti pesan akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi tersebut. Selanjutnya, sarana komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Dampak atau efek sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion, public opinion, ataupun majority opinion. Namun semua itu mengarah kepada perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya untuk nomor 3,
Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dan memberikan umpan balik yang sesuai. Selama perkuliahan daring ini, hambatan terbesar terhadap mahasiswa adalah gangguan dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik selama perkuliahan daring ini adalah seperti mahasiswa tidak dapat memahami betul materi yang diberikan para dosen, ditambah koneksi internet yang jelek. Oke. Untuk soal nomor 4, inilah rancangan pesan pada karya yang saya buat. Di dalam karya ini saya bertindak sebagai komunikator karena saya sebagai kreator karya tersebut. Dan kedua, komunikannya adalah orang-orang yang melihat karya saya. Dan yang ketiga, pesan yang dapat disampaikan adalah seseorang yang melihat karya saya dapat mengerti apa yang saya buat. Alasan saya membuat komik strip ini karena pada hakikatnya pesan dalam sebuah komik strip dapat mudah dipahami oleh orang-orang yang melihat komik tersebut. Meskipun harus melihat satu panel, pada akhirnya orang yang melihat komik ini akan paham apa isi dari komik tersebut. Sekian video dari saya. Saya Rian Afrizal dari Cafe S1A. Mohon undur diri, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Edo Galasro Limbong atas pengajaran semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.